Gitu, Bung Silvester, mumpung ada Mas Roy di sini. Aja kenapa Anda ini, Anda jangan nantang-nantang orang kayak kita gini, kita nyalinya lebih dari setan. Udahlah, iya benar, memang nyalinya lebih dari setan. Saya mengatakan ada bohir di belakang teman-teman yang mengoperasionalkan secara politis kejadian-kejadian ini. Tunjukkan siapa, tunjukkan siapa dan jadilah di bawah Alkitab. Gitu loh, ya. Ya, tunjukkan aja. Ya tunjukkan aja. Itu nggak ada masalah. Nanti kita. Ya udah tunjukkan aja. Ya kapan kita bikin forumnya lah. Ngabalin nggak berani, Anda juga nggak berani. Oke, kalau betul mengatakan bahwa temuan ijazah Jokowi menurut versi Anda ini tidak identik dengan 3 ijazah alumni seangkatan oleh Jokowi, betul. Kalau memang punya bukti itu nggak ada rencana untuk lapor saja? Enggak gini. Sebenarnya saya pun menunggu untuk nanti diundang. Ketika misalnya dipanggil selaku ahli yang kemudian nanti meringankan. Jadi belum ya? Belum ada undangan ya? Tahap situ aja belum. Di Barreskrim saya sudah didaftar oleh TPUA, itu pun belum dipanggil. Tapi artinya saya mendukung penuh ya statement Jenderal Susno Duhaji ini. Terima kasih Pak Susno, dan saya kira ini polisi yang benar ya gitu. Jadi tahapannya seperti itu. Saya kira sejalan juga dengan Pak Arianto tadi. Waktu itu juga mengatakan harus diulang lagi. Terima kasih. Jadi saya kira supaya kita jaga sama-sama, nanti bukti-bukti itu bisa kita sampaikan bersama ke Polda Metro. Supaya Polda Metro silahkan gunakan itu, dan ada gelar perkara khusus kalau nanti misalnya diminta di Barreskrim juga itu mau dilanjutkan. Kita terbuka kok. Semua kita lakukan, semua kita sampaikan demi nama baik kepolisian, juga demi nama baik Pak Indonesia secara keseluruhan. Jadi jangan ada tuduhan-tuduhan, oh ini ada intervensi asing dan lain sebagainya. Oke, Bung Silvester, Anda boleh menanggapi ini. Mas Roy nampaknya sudah tadi mengonfirmasi bahwa saya nggak akan lapor gitu. Tanggapan Anda, Bung Silvester? Maksudnya Mas Roy nggak lapor gimana? Maaf. Mas Roy sendiri bilang bahwa tidak bisa digunakan hasil lapor Barreskrim ini digunakan oleh Polda karena memang perkaranya berbeda begitu. Harus diulang prosesnya sesuai dengan tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Susno sendiri. Tanggapan Anda bagaimana? Karena ini kan nanti akan mempengaruhi tentu. Sambil menunggu undangan pemeriksaan polisi katanya tidak akan melaporkan menggunakan hasil uji identik sendiri. Oke, terima kasih. Jadi hasil penyelidikan di Mabes Polri tentunya memang belum pro justisia. Saya sepakat dengan Pak Susno. Jadi, tapi hasil penyelidikan itu bisa menjadi bahan analisa daripada Polda Metro Jaya, ya kan? Bisa dipakai bisa jadi bahan untuk mengembangkan daripada pelaporan Pak Jokowi terhadap Mas Roy CS ya. Jadi intinya bahwa ini juga kalau nggak salah juga masih belum tahap penyidikan ya, baru tahap penyelidikan juga di Polda Metro ini. Teman-teman itu terus teman-teman yang melapor dengan pasal 160 itu juga baru hari Selasa ya dipanggil ya. Itu dengan berbeda daripada pelaporan Pak Jokowi yang melapor di Polres Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Jadi intinya saya sepakat bahwa apa yang data-data yang jadi bahan penyelidikan di Mabes Polri kemarin bisa juga untuk pengembangan lah daripada laporan Pak Jokowi. Jadi intinya kalau saya kepada Mas Roy siap-siap ya intinya. Siap-siap apa nih, Bung? Siap-siap apa? Siap-siap bersaksi di bawah Alkitab enggak? Bang Silvester. Siapa saya untuk apa Mas Roy? Saya bukan orang tertuduh seperti Anda loh. Bukan, ya. Anda menuduh kami itu menerima uang besar. Ngabalin nggak berani bersaksi di bawah Quran. Sekarang Anda berani nggak bersaksi di bawah Alkitab? Jadi begini ya. Ya berarti nggak berani. Berbohong dong Anda. Mas Roy, Anda sudah keluar-keluar di mana saja teriak saya terima dana besar. Saya terima ada buktikan itu dua Alkitab kalau itu memang ada. Silakan dibahas, Bang. Ini kita ngomong apa dia lari kemana ya? Jadi kalau tadi kan sudah satu hal. Beritanya itu juga. Ya, sudah satu berani hal. Berani gitu aja cuman. Tapi karena ini melanjutkan soal tudingan mengenai ada dana besar yang kemudian melibatkan Bung Roy Suryo CS. Tanggapan Anda? Saya bilang ada bohir, Mas Roy, bukan ada dana besar ke Anda, jangan salah. Makanya pakai otak dan telinga Anda. Oke, ya. Jadi, ada bohir, berani nggak Anda di bawah Alkitab? Karena nggak mungkin di bawah Quran Anda. Tunjukkan bohirnya, kalau nggak berarti bohong. Kita dengarkan dulu Bung Silvester, Mas Roy. Kegiatan politik itu ada operasional politiknya. Ya. Contohnya kita mau demo aja. Dengar dulu, saya ngomong dulu. Ya itu pengalamannya Silvester tukang demo, saya nggak suka demo kok. Silakan Bung. Dengar dulu, orang mau demo aja, itu paling tidak ada beli aqua. Ini ketahuan nih, ketahuan tukang demo bayaran nih.
Ya ampun, Mas Roy, dengar dulu ya. Nah, kawan-kawan itu, ini kan kegiatan politik, Mas Roy. Masih ada dana operasionalnya. Nggak ada, Ya. ini bukan politik. Jadi Anda maksud bahwa ini sebenarnya bukan mengarah kepada Mas Roy, tapi hanya menyebut bahwa ada bohir gitu? Besar, salah itu. Ngaco itu. Saya mengatakan ada bohir di belakang teman-teman yang mengoperasionalkan secara politis kejadian-kejadian ini. Tunjukkan siapa? Ini kan Tunjukkan siapa dan janjilah di bawah Alkitab. Gitu loh, Ya, Jadi tunjukkan intinya aja. Itu. Ya tunjukkan aja. Itu nggak ada masalah. Nanti kita Ya udah berproses tunjukkan aja. kalau ada yang demikian. Ya kapan kita bikin Sekarang forumnya lah. ini- Ngabalin nggak berani, Anda juga nggak berani. Oke, berarti. kalau gitu Bung Silvester, mumpung ada Mas Roy di sini. Aja kenapa Anda ini? Anda jangan nantang-nantang orang kayak kita gini. Kita nyalinya lebih dari setan. Udahlah. Iya benar, memang nyalinya lebih dari setan. Memang. Tapi untuk klarifikasi ya. Yang ngomong di medsos saja, bohong-bohongan aja. Makanya kalian ini kan konyol, menuduh orang tapi tidak punya bukti. Udahlah, Makanya nggak berani kalian bahas sekarang Alkitab. bebas. Pegangan kita habluminallah dan habluminanas. Mas Silvester, Sudah saya selesai. sebelum ke Pak Susno ya, saya konfirmasi berarti maksud Anda jelas bahwa tidak ada hubungannya dengan Mas Roy Suryo CS, tapi hanya bohir ya. Saya butuh itu singkat saja. Konfirmasi itu ya. Ya, jadi ini kan operasi daripada, ya kan, seperti Pak Jimli bilang adalah Jangan usah nyangkut ke operasi orang lain lah. Untuk Sabar, Mas Roy. menghancurkan lawan politik, ya. Pasti operasi ini ada dananya. Oke. Saya bilang tadi. Oke, saya potong di situ dulu. Ya, kalau Mas Roy bilang kan ini sudah punya versi hasil uji sendiri Ya. bahwa tidak identik ijazahnya Pak Jokowi. Ya. Menurut Anda apakah versinya Mas Roy ini bisa kemudian dijadikan bukti ucapannya Mas Roy bahwa wah ini adalah pencemaran nama baik berarti? Oh tidak, karena itu kan mereka kan pihak pelapor ya. Entah dia tertulis sebagai pelapor, entah dia ahlinya dari pelapor, ya bebas dia berpendapat. Siap. Nah, sepanjang tidak menyinggung masalah-masalah misalnya privat yang sudah masalah pribadi, menuduh sesuatu yang tidak benar gitu, fitnah. Tapi kalau kan kami melaporkan bahwa itu tidak identik, tetapi Polri hasil labnya mengatakan tidak identik. Ya silakan berbeda pendapat, tidak apa-apa. Setuju. Berbeda pendapat tidak apa-apa. Terakhir Bung Silvester, singkat saja karena memang masih dalam proses penyelidikan soal kasus pencemaran nama baik ini. Apa yang menurut Anda harus tidak boleh luput lah ibaratnya? Bung Silvester. Mohon maaf, kenapa? Terkait dengan kasus pencemaran nama baik ini, menurut Anda apa yang memang, ya Mas Roy punya versi sendiri ya pastinya ya. Tapi menurut Anda bagaimana tanggapan Anda soal berjalannya kasus ini? Ya, saya mengatakan makanya kita sebagai warga negara yang baik jangan konyol dan ngawur. Karena apa? Kita tidak mempunyai bukti bahwa memegang ijazah ini palsu atau asli, dipalsukan tahun berapa, terus oleh siapa, caranya bagaimana, terus kita menuduh orang seenaknya gitu loh. Makanya sekarang ini hadapilah risiko yang akan terjadi di Polda Metro Jaya. Itu aja, gitu loh. Jadi jangan seenaknya siapapun di Republik ini menuduh tanpa bukti, gitu loh. Jadi ini kan kelihatan sekali kita ini sangat konyol dan sangat ngawur, gitu loh. Bagaimana bangsa ini mau dibangun daripada hanya narasi yang menurut saya adalah narasi kebohongan dan narasi adu domba. Oke. Gitu loh. Ya. Terima kasih Bung Silvester. Terakhir singkat saja Mas Roy, posisi Anda ada di dua kaki, dua perkara yang berbeda. Undangan belum diberikan, Belum, singkat saja. Tapi kami apa yang akan mau Anda siap. lakukan rencananya? Enggak apa-apa, kami akan siap memberikan semua yang kami ketahui, memberikan semua tambahan bukti-bukti buat penguatan itu. Dan saya ingin sampaikan, Kompas TV terima kasih sudah 2 kali membuat pengakuan. Di meja ini pula saya tantang Ngabalin dan dia tidak berani bahas Quran. Bukan kami Di ya, tapi narasumber ya? Ya, narasumber. Dan di bawah di meja ini pula Silvester tidak berani bersaksi di Alkitab. Sudah jelas biar masyarakat yang menilai. Oke, terima kasih Bung. Semuanya curang ya Allah. Rob, kalau penilaianku ini salah, mudah-mudahan kau laknat 21 turunanku ya Allah. Anakku, istriku, cucuku, laknat hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah. Kalau memang aku salah di matamu. Tapi kalau memang ternyata rezim ini yang dolim, KPU-nya yang curang, KPU-nya yang bohong, polisinya yang bohong, ya camatnya yang bohong, TPS yang bohong, ya penjilat munafik yang bohong, siapapun ya Allah, Rob, laknat 7 turunannya ya Allah. Ya, kita menyimak dan mendengar setiap hari, setiap malam perbincangan terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini, seperti apa akhirnya terbukti asli
atau sebaliknya apa yang diyakini oleh Bung Roy Suryo dan Bung Rismon CS, yaitu ijazah dan inskripsi Pak Jokowi adalah palsu. Kita tidak mengambil kesimpulan sebagai seperti itu sebagai masyarakat, tapi di sini kita sebagai masyarakat tentu harus melihat dan mendengar apa yang disampaikan oleh para pakar itu sendiri. Bung Rismon Sianipar sebagai ahli digital forensik dan juga Bung Roy Suryo sebagai ahli telematika sudah memaparkan sejumlah hasil riset dan penelitian beliau di depan publik Indonesia di beberapa media, dan beliau meyakini bahwa itu adalah palsu. Nah, itulah dasar kita ya. Jadi yang meragukan dan mempertanyakan ijazah Pak Jokowi tentu bersandar kepada pendapat-pendapat para pakar-pakar tersebut ya, Pak Roy Suryo dan juga Bung Rismon Sianipar dan juga tentunya Ibu Dr. Tifa. Dan kita sebagai anak bangsa, sepanas apapun perdebatan, perbedaan pandangan, khususnya dalam konteks ijazah Pak Jokowi ini, jangan kita pernah saling terlalu jauh benci ya. Penilaian kita bersandar kepada pengetahuan, dan yang pro Pak Jokowi tentunya juga sama. Kita yang kontra, kita bersandar kepada fakta-fakta ilmiah yang telah disampaikan oleh Bung Roy Suryo dan juga Bung Rismon Sianipar. Sekian, terima kasih.